Jangan sampai Realme bawa masuk HP ini resmi. Asli kalau misalkan bisa masuk di Indonesia dengan harga yang beda tipis sama di China, auto goib dan auto laris. Ya, harga starting price-nya dimulai dari 4,3 jutaan dan untuk harga tertinggi cuma nyentuh sampai 6 juta. Gimana nggak menarik? Jadi ini dia Realme GT Neo 5 SE, HP premium mid-range yang sangat menjanjikan. Pertama-tama gue mau bahas dulu kotaknya karena ini beda banget. Warnanya hitam, di bagian tengahnya ada garis ungu campur gradasi biru, dan ada tulisan GT Neo 5 SE. Begitu kita buka kotaknya, kita ketemu lagi dengan kotak kecil warna hitam yang di dalamnya ada SIM ejector, manual, panduan, garansi, dan ada jelly case. Tapi ini berbeda, sedikit lebih premium karena tidak transparan dan ada teksturnya. Nice attention to detail. Dan di dalamnya lagi ada HP, terus di bawah ada kabel Type-C, dan ada brick charger 100 watt. Ya, by the way, ketika gue coba colok dari angka 1 sampai 100% dibiarin nge-charge dan kondisi airplane mode, cuma makan waktu 31 menit aja, yang cepet banget sih. By the way, kalian lebih suka kotak warna hitam atau kotak warna kuning seperti biasanya Realme? Coba komen di bawah. Dan sekarang kita lanjut bahas HP-nya. Let's check it out. Pemuja spek bakalan demen banget sama HP yang satu ini karena dengan harga yang murah tapi spesifikasi yang dikasih tuh paling mentok. Ya, chipsetnya pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 terbaru, RAM-nya bisa mentok sampai 16 GB dengan teknologi LPDDR5X, dan storage mentok sampai 1 TB UFS 3.1. Ya, jadi semuanya serba terbaru dan kekinian. No play sih, buat HP mid-range dan harga 4 jutaan, jelas gak masuk akal. Untuk angka itu bisa nyentuh dengan mudahnya di 990 ribuan yang tentu akan jauh lebih tinggi ketimbang Snapdragon 8 Gen 1, 732G, dan Dimensity 7200. Ya, apakah performanya menjanjikan? Well, jujur di awal gue agak skeptis karena main Mobile Legends aja cuma bisa dapat refresh rate dan grafik mentok di high. Tapi pas dimainin, kok konsisten banget, kok adem banget, udah dipakai 2 jam push rank cuma mentok 38 derajat. Dan ketika gue coba main Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 fps, hasilnya juga gila, ini bikin geleng-geleng. HP mid-range bisa main dengan mulus. Walaupun ya ini mesti gue nyalain fitur GT mode dulu biar ngangkat FPS yang dikasih biar lebih stabil. Ya, bisa rata-ratanya dapat di angka 45-50 FPS yang cukup konsisten. Apalagi untuk suhu ketika gue main selama 30 menit cuma nyentuh di 41 derajat aja. Menarik. Dan game PUBG bisa main dapat HDR Extreme yang super mulus dan grafiknya super tajam dengan sangat-sangat nyaman. Ya, rata-rata FPS dapat di angka 60 dengan gyroskopnya pun juga lancar. Jadi ini gila banget sih, parah. Adakah brand lain yang berani bawa masuk chipset yang saat ini resmi di Indonesia? Sayang banget loh, chipset sengebut ini kok dianggurin kayak Snapdragon 7 Plus Gen 1 kemarin, gak ada yang bawa masuk. Padahal ini menjanjikan banget, parah. Kapasitas baterai di HP ini tuh berbeda dengan biasanya HP yang gue review. Ya, di 5500 mAh, dan ketika gue coba main Genshin Impact, Mobile Legends, nonton YouTube, scrolling Instagram, dengan koneksi full Wi-Fi, refresh rate-nya mentok, brightness-nya adaptif, volume speaker di 30%, hasilnya bisa dapat screen on time 9 jam 55 menit dalam satu kali ngecharge. Jadi menurut gue ya oke lah ya, bisa dikategorikan awet. Desain layar HP ini memang kelihatan biasa aja sih karena notch-nya menggunakan punch hole. Tapi coba lihat bezel atas dan bezel bawahnya. Kok tipis, gak kayak biasanya Realme kan? Terlihat simetris dan ganteng banget. Makanya pas gue coba ngecek di Realme China punya official website, ternyata HP ini punya screen to body ratio sampai 93,7%, makin ganteng. Dan gak sampai di situ aja. Untuk spesifikasi yang dikasih, gue ngerasa sangat overkill. Ya, resolusinya pakai 1.5K atau 1240 x 2772 pixel, panel OLED support 10 bit, refresh rate 100
144Hz dan aspek rasio 20,2:9. Kayak gila, apa yang kurang coba di HP ini? Kualitas warna yang dihasilkan bagus banget, vivid, true to life, gonjreng, resolusinya tajam, dan bahkan ketika gue coba pakai di kondisi outdoor, maximal brightness-nya bisa nyentuh sampai 1400 nits yang super cerah buat HP mid-range. Gila banget. Dan ngomongin soal refresh rate, konsisten banget, dan yang gue seneng, kita bisa paksa semua aplikasi run ke 144Hz, atau misalkan kalau kalian pengen refresh rate yang lebih rendah, bisa kita set ke 60Hz, 90Hz, atau 120Hz per aplikasi. Jadi ini adaptifnya berdasarkan pilihan kita sendiri. Menurut gua ini jauh lebih fleksibel dan lebih menyenangkan. Dan kalau kalian tanya, Bang, gimana soal multi-touch? Oke, ini aman-aman aja dan tidak ada touch delay. Jadi sangat menyenangkan juga untuk main game FPS di HP yang satu ini. Kecuali untuk screen protectornya, emang gampang banget baret sih. Nah, pindah ke bagian belakang. Untuk bahan material back cover sampai frame HP ini terbuat dari polikarbonat. Dan desainnya menurut gue cukup unik. Iya, di bagian atasnya dibuat persegi panjang yang glossy, gampang nempel sidik jari ala-ala kaca. Terus ada 2 bulat lingkaran yang terisi 3 lensa kamera. Dan di bagian bawah, finishingnya dibuat doff, matte, halus, gak gampang nempel sidik jari, sekaligus memang licin banget. Iya, 2 hari pakai HP ini tanpa casing, udah ngesot aja dari kantong. Dan itu untungnya cuma ninggalin dan kecil aja. Jadi secara nggak langsung durability-nya udah gua tes, ya terbukti aman-aman aja. Jadi saran gua, setiap beli HP apapun pasang casing biar aman. Dan ngomongin soal warna, ada 2. Pertama yang Final Fantasy, sayang banget memang warna incaran yang gue pilih itu nggak ada. Adanya Extreme Shadow Black. Ternyata ini nggak hitam-hitam banget. Ketika kena pantulan cahaya, ada warna gradasi ungu yang keren, kalem, minimalis, kelihatan beda aja. Dan untuk dimensi, memang ini bukan HP yang tipis-tipis banget dan bukan HP yang berat-berat banget amat. Di tengah-tengah aja. Jadi bobotnya di 193,1 gram dengan ketebalan di 8,95 mm. Dan kalau kalian tanya, Bang, apakah HP ini ada fitur IP rating? Jawabannya ya nggak ada. Mungkin ini yang jadi trade-off dengan segala yang ditawarkan di HP yang satu ini. Dan untuk expansion, cuman tersedia dual slot SIM aja, alias kalian nggak bisa tambahin menggunakan micro SD lagi. Set. Sistem keamanan di HP ini tidak gue sangka sudah menggunakan teknologi fingerprint under display. Iya, untuk daftarinnya pun cepat banget, dan untuk performa setelah didaftarin ini benar-benar responsif, akurat, plus cepet banget. Mungkin yang jadi komplain gue hanya penempatannya yang agak ke bawah, jadi mesti dibiasain 2 hari pemakaian dulu biar gampang jangkaunya. Sisanya untuk teknologi face recognition juga ada, tapi tidak seaman teknologi fingerprint. Dan ada satu hal yang tidak gue duga juga, ternyata ada heart rate monitor sensor yang built-in sama teknologi fingerprint tersebut. Jadi kalau misalkan pengen ngecek detak jantung dari HP, ya bisa. Sepanjang gue cobain HP Realme, mungkin ini adalah HP Realme yang paling komplit di bagian fitur. Ya, untuk pertama kalinya gue menemukan teknologi IR Blaster di HP ini. Jadi kalau misalkan pengen kontrol elektronik yang ada di rumah kalian, yang support ya bisa lewat HP ini aja. Terus sisanya seperti biasa ada teknologi NFC, haptic vibration-nya juga berasa flagship dan mahal banget. Koneksinya udah support 5G, cuma ya sayang banget memang port jack 3.5 nggak ada. Tapi untungnya udah pakai teknologi stereo speaker dengan kualitas suara yang overall nyaris balance. Ya, balance dalam segi kualitas volume di bagian earpiece dan di bagian bawahnya nggak terlalu beda yang gimana, dengan bass yang masih berasa, treble-nya berasa, vokal dan clarity yang masih cukup jernih. Buat kalian penasaran gimana sound quality-nya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung go play by Lecky Inspire di volume 100%. Ya, kayak gitu guys. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah.
Untuk kualitas kamera belakang, ketika gue foto-foto di kondisi daylight, memang detailnya tajam banget, highlightnya bagus, dynamic range-nya ngangkat, saturation-nya nggak berlebihan, overall nyaris true to life. Tapi begitu gue pindahin ke lensa ultrawide, ya akan ada perbedaan warna yang cukup signifikan, karena ya wajar sih, seperti kebanyakan HP premium mid-range, ada pembeda bukaan cahaya dan resolusinya juga. Sekarang lanjut untuk kualitas low light. Ketika gue foto-foto, gue lebih demen menggunakan fitur street mode, karena gue bisa lebih bebas ngatur exposure ataupun ISO, jadi hasil foto jadi lebih sesuai preferensi gue. Tapi kalau misalkan kalian pengen foto menggunakan fitur auto, ya ini masih bagus dengan detail yang masih tajam juga. Apalagi kalau kalian nyalain fitur night scape, ya ini detailnya juga bisa ngangkat, kontrasnya bagus, gak berlebihan, jadi ya ini masih bagus. Tapi beberapa kadang untuk night mode-nya masih perlu diimprove biar lebih bagus. Kalau misalkan rada gelap banget kondisi sekitar, itu masih kurang ngangkat sih, noise-nya juga masih berasa banget. Tapi intinya kualitas kamera di HP ini masih bagus, asal perlu diimprove lagi dalam segi kualitas kontras di night mode-nya dan lensa ultrawide. Itu aja sih. Oke, jadi langsung aja gue ngetesin di resolusi 4K sambil jalan. Emang ini kelihatan IIS-nya stabil ya kalau dari viewfinder. Tapi untuk hasil akhirnya mesti gue tes setelah ini, dan sekarang gue pindah ke 1080p. Nah, kalau 1080p-nya kayak gini, apakah bisa gue ganti ke lensa ultrawide? Oh, ternyata bisa guys. Bisa pindah ke lensa ultrawide secara langsung tanpa harus stop record, dan perpindahannya menurut gue ini seamless. Gue pindah lagi ke lensa 1 sampai ke zoom in juga masih bisa berjalan, stabilisasinya dengan baik. Ini 10 kali digital zoom. Wah, menarik guys. Dan ini adalah contoh perekaman video di 4K kondisi low light sambil jalan aja. Kalau gue ngeliat dari viewfinder sih ini bagus, gak berasa jitter. Tapi gimana menurut kalian guys? Ya menurut gue sih ini bagus sih, stabil banget buat ukuran low light. Nice, tidak ada pembeda antara daylight dan low lightnya, mantap. Dan ini adalah contoh perekaman di kamera depan. Kalau gue ngelihat dari viewfinder memang gak ada stabilisasi, tapi gue berharap ini semoga stabil. Dan by the way, gimana untuk kualitas audionya guys? Coba komen di bawah. By the way, untuk highlight dynamic range-nya ini bagus. Gedung di belakang masih bisa kelihatan seperti yang kalian lihat. Tapi untuk langit gue mesti geser dulu, baru ya kelihatan ada awan-awannya. Overall ini oke sih. Yang penting gak terlalu backlight dan detail di muka gue masih cukup bagus. Oh, ternyata ini gue mesti nyalain extra stabilization-nya dulu supaya hasil kamera depannya ini bisa stabil. Gimana sekarang? Harusnya ini jauh lebih stabil karena lihat dari viewfinder aja udah stabil banget guys. Coba komen di bawah perbedaan tadi sama yang sekarang ini. So guys, gimana menurut kalian mengenai Realme GT Neo 5 SE ini? Menarik banget ya, bakalan jadi premium mid-range yang bakalan auto kaum mendang-mending. Ya, bakalan jadi saingan terberat Poco F5 dan Redmi Note 12 Turbo. Dengan catatan kalau ketiga HP ini masuk resmi di Indonesia. Karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda TKDN-nya masuk. Jadi ya sayang banget sih, akan jadi HP bagus yang terlewatkan begitu saja. By the way, kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai HP yang satu ini, komen di bawah, sebisa mungkin akan gue balas atau mungkin bikin video terpisah. So thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu like, share ke teman-teman, keluarga, ataupun subscribe sekaligus buat ngebantu kita, karena beli HP-nya ini jauh banget guys ke China, dan bikin video ini effortnya banyak banget. Jadi jangan lupa like ya guys. So thank you for watching sekali lagi. Stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.